Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut dari video yang sebelumnya, hari ini kita akan mengenal tentang Vero filter, lalu juga akan coba untuk memblokir port scanner. Oke, jadi kita akan mengimplementasikan port scan detection pada MikroTik. Nah, topologinya ini masih topologi VLAN yang video sebelumnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi sebuah Vero filter ya. Oke, PC 4-nya kita ubah jadi Windows 7 karena kita membutuhkan sebuah browser. Oke, kita start. Oke, sambil menunggu, kita coba konfigurasi Vero filter. Nah, kita cek dulu di PC 1 ya. Kita lihat IP-nya. Nah, IP PC 1 adalah 11.254. Oke, kita catat di sini 254. Kita duplikat yang PC 2, show IP 11.253. Lalu PC 3-nya 11.254, 22.254. Dan yang Windows 7-nya masih booting. Oke, nah misalkan ini 11.254. Nah, misalkan ini kita coba ping ke internet ya. ping.tik.com. Oke, ini connect. Nah, kita bisa membatasi agar misalkan sebuah PC atau sebuah IP address atau network itu tidak bisa mengakses jaringan atau tidak bisa mengakses ke internet misalkan. Nah, kita buat di firewall filter. Kita tambah. Lalu di general, di chain-nya ini yang harus diperhatikan. Nah, ada forward, ada input, dan ada output. Nah, kalau forward apa? Kalau forward adalah traffic yang melewati router. Artinya tidak tujuan komunikasinya itu bukan ke router, tapi router digunakan sebagai medianya, media lalu lintasnya. Itu forward. Misalkan dari klien ke internet. Nah, tujuannya di internet, lalu si router ini cuma jadi jembatan agar si kliennya bisa terhubung ke internet melalui router. Lalu input, nah ini berarti tujuannya adalah router. Berarti semua traffic yang menuju ke router. Nah, sedangkan output kebalikan dari input, yaitu berarti traffic yang keluar dari router. Input masuk ke router, output keluar dari router. Oke, misalkan tadi kita ingin memblokir internet ya. Nah, berarti chain-nya adalah forward. Oke, lalu SRC address-nya berarti ini si sumber yang melakukan komunikasi, melakukan request. Itu tadi IP-nya 192.168.11.254. Oke, action-nya kita pilih ada macam-macam ya, ada accept, ada drop, dan seterusnya. Kita coba pakai drop. Kita memblokir agar si SRC address ini tidak dapat melakukan koneksi, tidak bisa melewati router. Oke, di PC 1 kita coba lagi. Oke, ini tidak connect ya. Oke. Lalu lihat di sini paket dan byte-nya itu aktif. Artinya si role ini sudah bekerja. Oke, kita coba disable dulu. Kita ping lagi. Nah, connect ya, maka role-nya sudah bekerja. Oke. Lalu misalkan kita ingin memblokir, coba kita ping ke router. Nah, 11.1 itu IP router, kita coba ping ke router, ini connect ya. Nah, kita ingin blokir agar si klien atau IP tertentu tidak bisa melakukan komunikasi ke router. Nah, berarti sama. Ini kita copy. Lalu berarti chain-nya adalah input. Nah, SRC address-nya, action-nya drop.
apply. Oke. Kita nyalakan. Nah, input. Nah, maka akan langsung timeout. Seperti itu. Oke, nah kalau seperti ini berarti semua komunikasi, semua traffic yang ke router itu akan diblok. Nah, tapi kita ingin misalkan hanya beberapa traffic saja atau beberapa konten yang bisa diblok. Nah, berarti kita harus menambahkan sebuah protokol di sini. Salah satunya adalah menambahkan sebuah protokol. Nah, kalau kita ingin memblokir ping saja, berarti kita cukup memblokirnya ICMP. Gitu. Atau misalkan ingin koneksi web, TCP atau UDP misalkan. Itu berarti pilih TCP. Atau selain dari port juga nanti macam-macam. Ada MAC address, lalu ada layer 7, ada konten, masih banyak ya. Oke, itu input dan forwardnya. Oke, kita coba di PC Windows. Kita cek IP address-nya. IP config. Nah, di sini IP-nya 22.254. Oke, kita coba ping ke detik.com. Connect ya. Kita coba akses di browser. Oke, sambil nunggu loading, kita buat role baru. Ini bisa dinyalakan saja. Kita buat role baru untuk memblokir internet ya untuk si satu network misalkan dari VLAN 200. Jadi kita bisa tambahkan 98.22.0 karena network. Lalu actionnya bisa di drop. Kita oke. Oke. Coba kita akses detik.com. Lalu di CMD-nya kita coba ping lagi. Kalau lama gini biasanya itu RTO ya. Oke ya, kalau pakai ping itu tidak berhasil. Lalu detik.com harusnya juga tidak berhasil. Gitu. Kita coba bikin lagi, kita kasih komentar biar nggak pusing. Ini VLAN 100. Lalu yang ini VLAN 200. Oke, kita buat lagi yang input. Input SRC-nya satu network lagi. Lalu actionnya kita drop. Oke. Di Windows. Nah, kita coba ping ke router 192.168.22.1. Oke, RTO ya. Nah, kita coba di nonaktifkan role-nya. Kita lihat perbedaannya. Kita nonaktifkan yang VLAN 200. Kita cek lagi di Windows. Nah, maka ini akan kembali replay. Gitu. Lalu kita coba akses detik.com. Lalu kita coba ping detik.com di sini. Nah, replay ya. Nah, di web juga jalan ya, web detik.com. Oke, kayak gitu untuk konfigurasi VLAN. Maaf, konfigurasi dari firewall filter. Nah, selain untuk kita ngeblokir satu network, selain kita menggunakan SRC address, kita juga dapat menggunakan in interface. Jadi kalau ini berdasarkan IP address,
kalau ini berdasarkan interface-nya. Misalkan kita menggunakan tadi VLAN 200. Apply. Seperti ini yang koneksi internet, lalu yang ini yang ping. Kita ubah menjadi sama 200 ininya. Apply. Oke. Kita coba lagi. Ya, kalau lama seperti ini berarti tidak jalan ya. Atau kita bisa juga lihat di Mikrotik ya, di Winbox-nya. Kita reset dulu. Nah, ini jalan ya di samping. Itu forward. Nah, kalau cek inputnya berarti kita harus ngeping ke router. Jalan. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi misalkan kita kalau misalkan ini kan semua ya, yang input berarti semua komunikasi ke router, semua traffic ke router ya, ini berarti semua traffic yang melewati router dari interface VLAN 200 itu akan terblokir. Nah, misalkan kita hanya ingin ngeblokir cukup salah satu kontennya aja, misalkan ICMP pingnya saja, atau misalkan web browsernya saja. Nah, berarti harus menambahkan sebuah protokol. Misalkan ini tadi yang forward ya, berarti ke internet. Misalkan kita yang akan diblokir adalah koneksi webnya ya. Nah, bisa pilih TCP, lalu DST portnya 80 dan 443. 80 untuk HTTP dan 443-nya untuk HTTPS. Oke, kita cek di sini, kita akses lagi detik.com. Lalu di sini kita ping lagi detik.com. Oke, di Winbox-nya kita reset dulu. Nah, jalan ya. Nah, di sini ini yang sudah berjalan. Artinya sudah berhasil kita memblokir sebuah traffic untuk yang melewati router dari protokol TCP dan portnya adalah 80 dan 443 atau browser ya, HTTP dan HTTPS. Oke, kita coba balik. Misalkan yang diblokir adalah pingnya, tapi masih bisa koneksi ke internet. Nah, maka protokolnya adalah ICMP. Itu. Kita apply. Seperti ini. Oke, kita coba lagi di Windows 7. Oke, kita refresh. Kita coba di sini ping detik.com. Nah, di browsernya jalan, tapi di pingnya itu tidak jalan RTO. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan blokir-blokir atau memanipulasi sebuah traffic. Seperti itu. Lalu nanti ada accept. Nah, ada kalau accept berarti ini mengizinkan. Oke, itu sekilas pengantar tentang filter. Sisanya bisa dieksplor lagi sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat port scan detection. Oke, untuk port scan detection, port scan itu adalah langkah awal yang biasa digunakan para hacker atau cracker untuk menyabotase sebuah jaringan ya. Nah, dengan port scanner kita bisa mengetahui port-port mana saja atau protokol-protokol mana saja yang aktif, service dan port yang aktif di jaringan. Oke, saya menggunakan aplikasi Nmap. Oke, agar tidak terlalu berat, saya shutdown dulu Windows 7-nya. Oke, nah targetnya itu adalah yang satu network ya, atau yang sudah pernah, atau yang bisa terrouting. Oke, targetnya adalah karena menggunakan laptop saya di luar, berarti di area cloud, maka IP-nya adalah IP dari Mikrotik yang Ether 0 atau Ether 1 atau 1 atau 0 internet.
Kita cek IP MikroTik 0 internetnya, yaitu 165. Oke, kita buka Zenmap 165, lalu kita scan. Kita pakai yang quick scan saja biar cepat. Lalu scan. Nah, di sini terlihat ya, ada protokol-protokol yang terbuka, yaitu dan service-nya. TCP port 21 ini masih port default semua. Ini yang aktif. Nah, kita sebenarnya bisa menonaktifkan service-service itu di MikroTik ya. Di IP service. Nah, ini bisa kita nonaktifkan. Misalkan kita nonaktifkan SSH, maka nanti di Nmap-nya kita coba scan lagi. Nah, SSH-nya FTP-nya akan menghilang. Atau misalkan kita ubah portnya ya, FTP-nya tetap nyala, lalu portnya kita ubah, misalkan menjadi 7654. Seperti ini. Kita coba scan lagi. Oke, nggak ada ya FTP. Coba kita profilnya kita ganti jadi intense scan. Oke, ternyata kalau Nmap yang di Windows itu ketika mengganti port itu tidak akan terdeteksi di sini. Cuman kalau pengalaman saya menggunakan Kali Linux itu tetap akan terdeteksi port yang kita ubahnya. Cuman protokolnya service-nya nanti jadi unknown. Itu. Nah, ini masih bisa scan ya. Nah, berarti misalkan kita ingin memblokir, berarti yang pertama kita bisa menangkap dulu koneksi yang traffic yang melakukan scan. Kita buat di filter, lalu chain-nya adalah input karena melakukan koneksi ke MikroTik, protokolnya pilih 6 TCP, lalu action-nya kita pilih ke add SRC to address list. Oke, address list-nya kita misalkan namanya port scan. Oke, timeout-nya bisa diubah menjadi static atau tetap dinamik boleh. Oke, kita coba scan lagi. Nah, ini sudah berhasil melakukan scan. Lalu di sini byte dan paketnya Jabar jalan, dan di address list ini akan muncul IP-IP yang melakukan port scanning ya. Gitu. Nah, kita sudah bisa menangkap koneksinya, lalu kita bisa memblokir IP yang melakukan scan. Oke, berarti pilih chain-nya adalah input. Kita coba input dulu. Lalu di SRC address-nya kita pilih port scan. Action-nya di drop. Play. Oke. Port scan-nya kita scan lagi. Nah, di sini ada all udah di scan portnya dari IP 13765. Nah, si portnya itu di filter ya. Jadi sudah berhasil tidak tampak port-port atau port atau service-service yang aktif di MikroTik. Seperti itu. Oke, konfigurasi Nmap sampai di sini ya.
Nah, tapi misalkan kita ingin diblokirnya si user yang melakukan koneksi Nmap, misalkan diblokirnya itu, kalau ini kan blokir semua ya, semua koneksi itu diblokir. Nah, misalkan berarti ketika kita melakukan ping ke IP tersebut atau melakukan koneksi request service apapun ke IP yang tadi diblok, tidak akan berhasil ya. Nah, tapi misalkan yang diblokir adalah TCP-nya saja karena tadi si Nmap itu pakai protokol TCP. Nah, berarti kita juga bisa melakukan drop-nya hanya TCP saja, misalkan. Seperti itu. Nah, maka nanti ping-nya akan tetap berjalan. Nah, tetapi di Nmap-nya itu tidak akan bisa ya, karena Nmap itu menggunakan HTTP, menggunakan protokol HTTP. Seperti itu. Oke, nah atau misalkan kita ingin memberi waktu, kalau seperti ini si port scan ini akan terus ada di MikroTik ya, maka IP ini akan selalu terblok selamanya, selama si user atau si administrator belum melakukan penghapusan secara manual di MikroTiknya. Nah, kita juga bisa memberi waktu, misalkan di waktu bloknya itu sampai kapan, atau IP address berada di address listnya itu sampai kapan. Berarti kita bisa nambah di sini timeoutnya, misalkan selama 5 detik. Nah, maka selama 5 detik ketika si attacker itu tidak melakukan port scan, itu akan kembali ke close. Address listnya akan kembali terhapus. Oke, ini kita hapus dulu. Lalu kita coba scan lagi. Nah, ini masuk ke address list. Oke, tidak bisa melakukan scan. Kita close Nmap-nya. Kita tunggu 5 detik. Nah, maka akan menghilang sendiri. Seperti itu ya. Oke, atau misalkan akan ditambahkan apa itu, silahkan diekspor sendiri ya. Di sini banyak fitur-fitur di MikroTik. Oh, maaf. Nah, kalau seperti ini, tadi itu adalah semua koneksi TCP ya. Browser juga itu tidak akan terkoneksi. Nah, saya lupa di ekstranya itu ditambah PSD. Nah, weak threshold-nya 4, cukup seperti ini. Oke, jadi ini harus ada ya PSD, Port Scan Detection. Oke, jadi sekali lagi yang harus ditambahkan adalah chainnya input, protokolnya 6TCP, lalu di ekstranya adalah portnya PSD, actionnya bisa langsung diblok, sebenarnya langsung drop bisa, atau bisa ditambah ke SRC address. Seperti itu. Oke, video kali ini cukup sampai di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.